Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Soleha. Mohon Buya penjelasannya mengenai zikir dan wirid, apa bedanya? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya pembahasan ini next tentang zikir dan wirid, tapi versi Wahabi ya. Nanti versi kita ya. Apa beda zikir dan wirid? Zikir itu artinya menyebut-nyebut, itu level 1. Yang kedua mengingat. Setiap kali kita menyebut nama Allah, itu disebut zikrullah. Kalau kita mengingat kematian, disebut zikrul maut. Jadi zikir ini tidak hanya zikrullah, ada zikrul maut. Zikrul maut ini akan membuat kita terkondisikan untuk zikrullah. Nah, ini hebatnya. Ya. Ada lagi zikir yang lain. Zikir muhasabah. Zikir muhasabah itu mengenang kesalahan kita dan merasakan kehinaan kita di hadapan Allah. Oh, nanti kita merasa hina terus Pak di hadapan Allah. Orang begini cepat dapat nikmat zikir. Jadi kenapa nih kita susah menikmati zikrullah? Satu aja sebabnya. Karena jarang muhasabah. Karena jarang muhasabah, masih merasa diri ini mulia. Masih merasa diri ini spesial. Masih merasa diri ini suci. Akhirnya mental lah itu zikrullah. Ya. Jadi berzikirlah dengan membawa rasa, ya Allah, aku ini hina. Terimalah zikirku. Gitu. Zikir ini kalau sudah diamalkan berturut-turut, rutin setiap hari, setiap pagi, sore, setiap malam, maka dia berubah, naik pangkat, namanya wirid. Atau aurad. Bukan aurat. Kalau aurat, yang nggak boleh kelihatan. Ini aurat, pakai dal. Jamak dari wirid. Wirid itu zikir yang sudah berbuah. Sehingga kalau ditinggalkan, kita merasa ada yang kekurangan. Nah, ini ciri-ciri antum sudah punya wirid. Udah punya wirid belum? Kalau nggak witir malam-malam, kayaknya aneh gitu. Berarti witirnya sudah jadi wirid. Kalau nggak baca kulhu habis sholat, kayaknya aneh. Berarti kulhunya sudah jadi wirid. Kalau nggak nelpon si doi, nggak ngecek gitu ya, kayaknya ada yang kurang hidup. Berarti buka Instagram, Facebook, mau YouTube sudah menjadi wirid. Al-wirid al-yutubiyah. Torikotnya baru. Mursyidnya banyak. Ya. Waduh, gawat itu ya. Wirid itu adalah zikir yang sudah berbuah. Nah, buahnya itu namanya warid. Apa namanya? Warid. Maka ciri-ciri orang yang sudah dapat warid, dia istiqomah zikir. Gitu. Kayak Imam Notoilah mengatakan, tidak adalah warid. Tidak adalah wirid kecuali karena warid sudah turun. Jadi duluan mana turun, warid atau wirid? Warid dulu. Allah kasih hadiah dulu. Apa hadiah terbesar kita? Bukan sakti, bukan tenang, bukan bercahaya. Hadiah terbesar, Allah mengizinkan lidah yang kotor ini menyebut namanya yang mulia. Itu wirid, warid yang terbesar. Allah itu namanya, kalau diturunkan ke gunung, hancur gunung. Sekarang antum baca, kok nggak hancur-hancur? Karena nggak kenal sama yang disebut. Coba kalau kenal, sebut namanya langsung gemetar kita. Ya. Karena kita nggak kenal. Maka disebut di Quran, manusia itu jahula. Benar-benar jahil. Ini nama agung, dia sebut-sebut, dia nggak bergetar juga. Ini belakangan ada berita ya. Media asing ngomentarin azan di negeri kita. Lah urusan apa ini?
Itu urusan kita. Dan emang khas negeri ini, apa aja diumumin lewat speaker. Itu di tetangga saya, Pak, tetangga komplek, orang arisan pakai mic. Stres juga kita dengarnya awal-awal pindah ya. Belum lagi yang solawatan suaranya Masya Allah menyiksa. Suaranya nyiksa, tahu nggak? Kalau di Turki, orang nggak diizinkan megang mic kecuali suaranya enak didengar. Nggak mesti bagus, enak. Oh, ntar pada mundur nih kayaknya nih. Diseleksi Pak, orang yang mau azan, yang membaca Quran, orang jadi diseleksi di sono. Kita kan main hantam-hantam aja ya. Nah, makanya saya sarankan biar orang-orang nggak tersiksa sama suara kita, ya suaranya yang bener dikit lah. Maka masjid-masjid yang sudah mencarikan muazin-muazin yang bersuara enak, ya barakallahu fikum ya. Tinggal muazinnya ikhlas apa enggak. Ikhlas itu bukan berarti nggak dapat honor. Ikhlas itu antum azan karena honor atau karena Allah, udah sederhana aja. Ya. Halas ya, udah 19.26. Ada lagi 4 menit. Iya. Langsung saja saya nanya. Baca surat 47 di ayatnya, ayat 4 akhir, di situ dikatakan bahwa Allah itu tidak akan bagi di jalan Allah. Kemudian saya lupa, ini saya baca aja. Allah itu memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaikinya. Nah, memahaminya. Yang sebetulnya ini adalah terjadi pada mimpi saya ketika ketemu Buya. Saya terjaga, putus. Maka pada kesempatan ini saya sambung. Ya. Baik. Kalau mimpi ketemu orang yang masih hidup, yang orangnya kita anggap baik, Bapak anggap saya, mungkin Bapak anggap saya baik, Pak. Alhamdulillah. Saya ini banyak dosa, Pak. Ya. Ini antum jangan nilai saya ini sempurna. Saya ini banyak dosa. Dan saya tahu dosa saya sendiri. Ya. Tapi saya sadar saya punya dosa, maka saya minta ampun kepada Allah. Namun setiap kali minta ampun kepada Allah, itu nurnya nyebar-nyebar, Pak. Itu mungkin yang datang ke mimpi Bapak itu. Jadi kalau Bapak sudah tasdik kepada seseorang, sudah percaya dengan ilmu seseorang, sudah cinta, itu masuk ke alam bawah sadar. Ketemu dalam mimpi. Dan itu benar. Yang masuk itu nurnya. Dan Bapak baru satu dari sekian orang, dan banyak sebenarnya Pak, yang mengalami itu dengan guru-gurunya. Ya, saya mengalami dengan guru-guru saya. Guru saya yang hidup ataupun sudah meninggal. Saya mengalami itu. Itu nur mereka. Dan itu bukan setan. Ya. Cuma kalau ada kalam di situ, tentang perintah zikir tertentu, jangan langsung diamalkan. Konfirmasi dulu sama yang masih hidup. Ya. Siapa tahu ntar pemahaman kita waktu kita mendengar tidak cocok dengan yang dikalamkannya. Kan banyak yang begitu. Ya. Sebagian ulama kita menganggap bahwa tidak hanya nabi yang tidak bisa diserupai oleh setan, wali juga. Cuma saya nggak sepakat. Wali juga bisa, Pak, diserupai oleh setan, apalagi ulama, apalagi orang kayak saya nih, yang nggak jelas nih ya. Kira-kira begitu Pak. Sering-sering baca doa, baca Fatihah, ya. Oh, kalau tidur itu pakai wudu, ya. Dan Nabi mengatakan orang yang tidur dengan wudu, ruhnya Allah terbangkan ke alam malakut. Maka Bapak ketemulah sama orang yang Bapak sukai, Bapak cintai di situ, di antara ulama ataupun wali. Itu sebenarnya rahasianya ya. Hadisnya ada itu. Hadis Imam Ahmad seingat saya. Jadi orang kalau tidurnya dalam keadaan suci, itu ruhnya
nggak ada yang menghambat. Dia lepas. Tapi kalau antum tidur dalam keadaan membawa dosa, belum tobat, bawa kesel, habis tengkar sama suami istri gitu ya. Tidur, itu ruh terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Dia tersiksa itu. Makanya sebelum tidur lepaskan semua, biar ruh kita terbang. Disitulah kita bisa ketemu wali-wali Allah. Ya. Syukur-syukur ketemu Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang baru Pak. Ya, yang mana lagi? Ayat. Orang-orang yang berjuang fisabilillah tidaklah Allah sia-siakan. Maksudnya apa? Kalau orang yang tidak berjuang fisabilillah, itu Allah cuekin aja Pak. Karena dia tidak pernah memperjuangkan Allah. Maka orang-orang yang diperhatikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, di alam barzakh, itu hanya orang yang berkorban hartanya, jiwanya, waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi caranya? Kalau Bapak bukan seorang syuhada, orang yang berjuang, senangilah kekasih-kekasih Allah. Pemimpin kekasih Allah siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi karena beliau sudah wafat, cukup disolawatkan. Tapi pewarisnya kan belum wafat. Ya, kalau mereka hidupnya susah, Bapak bantulah. Mereka lagi berjuang bikin pesantren, bantu. Mereka senangnya apa? Senangin hatinya. Jika kolbu kekasih Allah itu senang sama kita, Allah lihat ada nama kita di kolbunya, Allah akan cinta kepada kita. Apa kata Allah? Oh, ini pembantumu ya, ansormu ya, hawariyunmu ya. Itulah kalam Sayyidina Isa ketika mengatakan, Man ansari ilallah. Siapakah yang membantuku kepada Allah? Lalu berkatalah para hawariyun, Ya Allah, kamilah. Wahai Sayyidina Isa, kamilah pembantu engkau. Kamilah hawari engkau. Hawari itu siap korban apa aja. Maka dari semua murid Nabi Isa, yang jadi murid terbaiknya cuma 11 orang. 12 satu khianat. Satunya Dajjal nyamar. Yudas Iskariot. Dan itu akan terjadi di setiap masa, Pak. Ada orang ngaji, ntar ada yang nyamar satu. Ada yang khianat satu. Begitulah terus. Semoga kita terjaga ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk yang sidik, yang sungguh-sungguh lahir batinnya sama. Ya. Kita udah ketemu beberapa anak-anak begitu ya. Dari kita ngomongnya apa, di luar ngomongnya apa. Tongkarlah 2 zawiyah. Karena si bocah ini. Ntar dia ngomong lagi mau urusin siapa. Tongkar lagi tuh dah. Saya mikirin ya anak benar-benar dipinjem sama Dajjal lidahnya ya. Bikin orang tengkar, bukan bikin ngademin. Perintah di Quran apa? Fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau ada masalah, kamu islah. Cari yang sama, jangan bedain. Jangan bilang, Pak Piai, kamu dibilangin begini sama Kiono. Itu yang ngomong tuh Pak, lugu, nggak sadar apa akibat dia ngomong. Ya. Nah, jadi antum kalau bener nih berjuang fisabilillah, egonya dia habis-habisin. Egonya dia habis-habisin. Ya. Siapa tadi? Ya, fadhal. Ibu terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz mengenai Assalamualaikum tadi. Kalau kita Assalamualaikum dengan tembok itu kan tidak waras. Mengenai orang tua saya suka mengajarkan apabila masuk rumah itu mengajarkan Assalamualaikum. Itu Bagus. maksudnya bagaimana Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dalam kitab Syifa Imam Qadhi Iyad
itu disebutkan adab masuk rumah. Itu tentang kehidupan Nabi. Disarikan dari hadis-hadis Nabi. Jika engkau, kata Imam Qadhi Iyad, dinukil dari kalam ulama, masuk ke rumah yang kosong, ruang yang kosong, bacalah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Oleh guru saya ditambahkan, penghulu alam semesta kan Nabi Muhammad. Salam dulu ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamu alaina. Kenapa? Karena di situ pasti ada jin. Mau saya kasih tahu Pak jin tinggal di mana? Jangan, ntar antum takut. Jangan ya. Ada tempat-tempatnya di sekitar rumah kita dan dia nggak ganggu kok. Ya. Cuma kalau antum ambil makanannya dicekek ntar malam.